Selamat petang semuanya. Sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur dan terima kasih pada hari ini kami bisa datang ke rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Doa, semoga teman-teman kami yang belum bisa datang minggu depan. Berkati lubuk jantung kami agar bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Ini adalah doa yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Lagu pertama, lagu nomor 305, Hari yang Penuh Mulia. Nomor 363, Majulah Sekar Kristus. Umat semuanya
sebelum kita mendengar firman Tuhan, yaitu pujian nomor 408. Waktu namaku dipanggil. Dan kabarkan kasih dan anugerahnya. Bila saat pekerjaan duniaku telah lengkap, namaku dipanggil ku menjawabnya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil. Firman akan disampaikan oleh pendeta kita. Waktu dan tempat saya persilakan. Saudara-saudari, remaja-remaji, pemuda-pemudi di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus dari perikop yang ke-168, halaman 151. Mengutuki pohon ara merupakan gabungan dari Injil Markus 11 ayat 12 dan Injil Matius pasal 21 ayat 18 dan 19. Karena ini hanya beberapa ayat, mari kita membacanya dengan serentak ya, bersama-sama ya. 3, 2, 1. Keesokan harinya, pada pagi-pagi hari sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara dekat jalan yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang maha tahu, maha hadir dan maha kuasa, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang bukan hanya telah menciptakan kami tetapi juga telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur ya Bapa, pada Kamis petang, pada kebaktian CMC
kami dapat memuji nama-Mu, dan kami juga dapat membaca dan segera akan belajar dari firman-Mu. Engkau adalah Allah yang tidak terbatas, kami adalah manusia-manusia yang terbatas. Bahkan Engkau Allah yang suci, kami manusia yang sudah berdosa. Mohon Bapa ampuni dosa kami, dengan darah Yesus hapus semua pelanggaran kami. Kami serahkan Bapa pelajaran firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami. Bukan hanya kami dapat mengerti, tetapi kami juga diberi kemampuan untuk menjalankan firman-Mu, bahkan menjadi pelaku firman-Mu, menjadi saksi dari firman-Mu, sehingga lebih banyak lagi orang bisa percaya pada Tuhan Yesus, supaya mereka tidak binasa, melainkan diberi hidup yang kekal. Demikianlah doa kami Bapa, dengan ucapan terima kasih kami sampaikan hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, Tuhan Yesus itu berada di masa terakhir ya dalam kehidupannya. Nah, di masa terakhir kehidupan Tuhan Yesus yang kita kenal dengan Minggu Paskah. Minggu Paskah. Seperti yang pernah saya jelaskan, bahwa ini terjadi di bulan Nisan. Bulan Nisan, yaitu hari Paskah itu jatuhnya pada hari Jumat. Jumat ya, waktu Yesus disalib. Nah, kalau kita lihat di Injil Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Kejadian ini terjadi pada hari apa? Coba dikasih tahu kepada saya. Hari apa? Hari apa? Senin. Ya, hari Senin. Yesus masuk ke kota Yerusalem pada hari Minggu. Hari apa? Minggu. Nah, pernah saya jelaskan kan bahwa hari pertama disebut hari Ehad atau Minggu. Ya. Hari kedua Senin. Senin ini bukan nama. Paham? Bukan nama ya. Semua hari dari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Jumat itu bukan nama. Yang punya nama hanya satu hari, namanya hari Sabtu. Sabtu artinya hari Sabat, hari perhentian. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari apa tuh? Rebi'i. Nah, ya. Sorry, salah. Bukan Rebi'i ya. Tongin kong Rabu Pai sama. Sebenarnya Rabu si tisi gitu. Selisih. Siapa? Nah, hari ketiga. Hari keempat baru Rebi'i. Tulis ya. Hari keempat. Hari kelima Kamisi. Ya, hari kelima. Hari keenam bukan Jumati ya, tapi apa? Hasisi. Nah, ini hari keenam. Nah, baru hari ketujuh ada namanya Sabat. Apa arti Sabat? Berhenti atau beristirahat. Nah, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Apa yang terjadi? Mereka menghamparkan pakaian di jalan. Mereka menghamparkan daun palem. Makanya disebut Minggu Palem. Minggu apa? Minggu Palem. Dan Yesus naik apa waktu dia masuk kota Yerusalem? Dia bukan naik ya. Kalau sekarang banyak mobil-mobil yang bagus, bukan. Dia naik apa? Bukan naik kuda yang besar. Dia naik apa? Masih ingat? Naik apa? Keledai. Naik apa? Keledai. Kenapa dia naik keledai? Karena memenuhi kitab Zakaria pasal 9 ayat 9. Rajamu, raja yang lemah lembut, raja yang rendah jantung akan masuk ke kota Yerusalem. Dia akan naik keledai. Bahkan keledai itu keledai yang namanya keledai perjaka. Keledai apa? Kalau perempuan namanya apa? Perawan. Kalau ini keledai perjaka. Belum pernah dipakai orang. Tuhan Yesus mengatakan kepada dua muridnya, kamu masuk ke kota dan kamu akan menemukan dua keledai, bawa dua-duanya, induknya dan anaknya yang perjaka, yang belum pernah ditunggangi orang. Loh, Tuhan Yesus kok berani ya? Barang orang langsung diambil. Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada
pemiliknya berkata pada kamu, kamu bilang sama dia, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan. Semua ini punyanya siapa? Punyanya Yesus. Punyanya siapa? Tuhan Yesus. Pesan sama pemiliknya, Tuhan akan memakai ciptaannya ini yang namanya keledai perjaka. Setelah itu Tuhan akan mengembalikannya dengan segera. Itu artinya kalau kamu pinjam sesuatu, kamu harus cepat-cepat kembalikan. Mengerti? Itu Tuhan Yesus. Betul gitu. Kedua muridnya yang diutus, kemungkinan besar itu Petrus, murid yang paling tua, pemimpin dari para rasul, bersama Yohanes yang paling muda, berdua. Selalu berdua ya. Harus berdua. Kenapa? Harus bisa bekerja sama. Itu orang Kristen. Nah, jadi waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, itu semua orang ya menghamparkan pakaiannya dan mereka berteriak loh, Hosana. Apa artinya Hosana? Ya Tuhan, selamatkanlah kami, itu artinya. Mereka juga berkata, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus datang dalam nama Bapa. Jadi kata Hosana ini akan disuruhkan lagi loh oleh orang Israel. Nanti kalau kamu lihat ya, pada akhir zaman ini seluruh dunia dengan antikristus akan menyerbu ke Israel untuk memusnahkan bangsa Israel. Sedang terjadi, dipimpin oleh antikristus. Tetapi sebelum orang Israel itu hampir musnah, mereka berteriak lagi Hosana. Nah, waktu itu mereka berteriak Hosana, mereka berpikir, wah, Tuhan Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Bukan, Yesus masuk ke kota Yerusalem untuk disalibkan. Untuk apa? Hari apa itu? Ini, di hari ke-6. Kenapa hari ke-6? Manusia diciptakan pada hari keberapa? 6. Dia mati di sini. Terus langsung dikubur 1 hari, 2 hari, makanya dia pada hari Minggu bangkit dari kematian. Dia berada di kubur 3 hari saja. Dia juga pinjam kuburnya orang loh. Kuburnya pun pinjam, saking miskinnya Yesus. Lahir gak ada tempat, dia pinjam apa? Kandang binatang, tak punya ranjang, dia pinjam apa? Palungan. Apa tuh palungan? Tahu nggak saudara Ayong apa palungan? Nggak tahu. Saudara Effendi nggak tahu juga palungan. Michael, apa palungan? Palungan ya palungan. Marta, apa palungan? Maria, apa palungan? Tiara, apa palungan? Nggak tahu. Carita, lupa juga. Lorenzia terakhir nih, kalau nggak tahu. Tempat makanannya binatang. Ya, tempat apa? Tempat binatang makan, tapi binatangnya apa? Domba, kuda. Makanannya apa? Rumput kering. Bisa jadi apa? Ranjang. Dikasih kain, Tuhan Yesus di situ. Ini namanya apa? Tak ada rotan, akar pun jadi. Itu Tuhan loh. Tuhan tuh nggak pernah malas, alasan doang disuruh kerja. Nggak ada tanggal lah, nggak ada inilah, nggak ada itu, nggak ada. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada ranjang, palungan pun oke. Nah, tinggal dikasih apa? Kain. Nah, tuh pinjam. Kalau kamu miskin, Yesus lebih miskin loh. Ngerti? Jangan takut miskin. Asal apa? Jujur apa? Nah, nanti kamu sudah besar, Tuhan bisa berkati kamu loh. Ya, menjadi orang yang bisa punya penghasilan yang bagus untuk membantu orang yang miskin. Mengerti? Nah, oke. Jadi dia masuk di kota Yerusalem hari Minggu. Disebut Minggu Palem. Minggu apa? Minggu apa? Kedatangan yang gagah sudah kita pelajari. Lihat halaman 149. Kemudian
keluhan mengenai Yerusalem. Dia mengeluh, kenapa? Karena orang Yerusalem tuh walaupun ramai-ramai menyambut Yesus, banyak yang tidak percaya Yesus. Banyak apa? Percayanya hanya di mulut, lubang jantungnya nggak percaya Yesus. Mereka hanya mau mujizatnya Yesus, nggak mau apa? Keselamatan Yesus. Mereka nggak mau bertobat dari dosa mereka. Maka Yesus menangis mengenai Yerusalem. Yesus menangis loh, ini bukan hanya mengeluh loh, mengeluh dengan tangisan. Kemudian dia sudah sampai Yerusalem, sudah malam. Dia melihat bait Allah, waduh, kacau bait Allah. Waktu Yesus pertama masuk Yerusalem, bait Allah juga kacau. Dia pernah mengusir pedagang-pedagang dari bait Allah yang menjadi kaki tangan dari pemimpin TAI. Apa TAI? Apa pemimpin TAI? T, tua-tua. A, ahli-ahli Taurat. I, imam-imam kepala. Itu yang menguasai bait Allah loh. Mereka jadikan bait Allah sebagai dahan ladang untuk bisnis. Untuk apa? Bisnis. Mereka jual binatang korban mahal harganya. Mereka bilang ya, uang ini nggak boleh jadi persembahan. Kenapa? Karena di uang itu ada gambarnya kaisar. Kaisar itu menyembah berhala, nggak boleh. Jadi mereka membuat koin-koin bait Allah. Jadi harus ditukar. Kalau kamu mau persembahan, beli koin bait Allah. Makanya di gereja ada tempat penukaran uang. Bukan nukar ringgit dengan rupiah, bukan loh. Tahu ya, ditukar dengan apa? Koin bait Allah. Seperti kalau orang masuk tempat judi kan, tukar koin, ya kira-kira begitu. Dan mereka waktu menukar koin, mencekik orang yang mau memberi persembahan. Itulah kerjaan imam-imam kepala. Yesus usir ya, 3,5 tahun yang lalu loh. Pedagangnya kembali lagi ke bait Allah. Nanti kalau kamu lihat ya pelajaran minggu depan, Yesus kedua kali di perikop 169 menyucikan bait Allah. Itu pelajaran kita minggu depan. Nah, minggu ini kita belajar ya pada hari Senin pagi-pagi betul. Yesus waktu dia masuk kota Yerusalem, dia tidak bermalam di kota Yerusalem loh. Kalau dia bermalam di kota Yerusalem, dia bermalam di mana? Tahu nggak? Di Taman Getsemani. Di taman loh. Nggak ada orang kasih dia rumah tinggal di Yerusalem. Dia bermalam di mana? Kemudian keesokan harinya, pada pagi-pagi hari sekali, sesudah Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Betania. Artinya Yesus tinggal di mana? Di kota Betania. Dia nginap di rumahnya Maria, Marta, Lazarus. Di kota apa? Betania. Masih ingat nggak kota yang bernama Bet apa saja? Bethlehem. Apa arti Bethlehem? Apa artinya? Rumah roti. Bet itu rumah, lehem itu roti bahasa Ibrani. Setelah itu Betania rumah buah kurma, atau orang bilang pondok derita. Kenapa pondok derita? Kemungkinan Lazarus dia udah mati, terus Yesus bangkitkan. Pondok apa? Derita, rumah derita. Ya, bukan rumah dokter Rita ya, rumah derita. Ketiga, Bet apa? Betsaida. Apa Betsaida? Rumah penangkapan ikan dekat pinggir Laut Galilea. Terus apa lagi? Betfage. Apa Betfage? Rumah buah ara. Jadi Yesus bermalam di kota Betania, dia menuju ke Yerusalem. Coba lihat peta, halaman 21. Ya, harus hafal peta ya. Jangan hanya hafal peta kota Pontianak, harus hafal peta ini, halaman 21. Yang paling utara ini adalah Gunung Hermon. Gunung apa? Halaman 21. Kita belajar ya di kelas CMC ini. Gunung Hermon, gunung yang paling tinggi, dan di Gunung Hermon ini saljunya tidak pernah bagaimana? Tidak ada, selalu ada salju, dan salju ini mencair sehingga ya salju yang meleleh dari Gunung Hermon turun ke sini ke Danau Galilea. Sehingga Danau Galilea ini selalu ada air yang mengalirkan airnya ke Sungai Yordan.
Dari Sungai Yordan air masuk ke Laut Mati. Ini satu-satunya laut yang disebut Laut Mati ini. Kenapa disebut Laut Mati? Tahu nggak? Kenapa ini disebut Laut Mati? Karena kadar garamnya itu 3 kali lipat daripada kadar garam laut biasa. Saya pernah ke sini, orang yang tidak bisa berenang pun bisa tidur di atas air ini. Karena apa? Berat jenisnya tinggi sekali. Tidak ada makhluk hidupnya, makanya disebut Laut Mati. Karena kadar garamnya berapa kali lipat? 3 kali lipat. Saya coba menyelam begini ya. Aduh. Hidung saya sakit loh. Kenapa? Karena di hidung dalam ini ternyata banyak luka. Begitu masuk air garam yang 3 kali lipat, sakit begini, perih luar biasa. Ya, sebenarnya nggak boleh nyelam loh. Tapi saya coba-coba ya, menyelam. Betul loh, saya baring di atas Laut Mati, baring di atas laut. Ya, jadi Gunung Hermon. Ya, di sini ada yang namanya nih. Di Yerusalem namanya Bukit Sion. Bukit apa? Nih. Bukit Sion. Kalau kamu belajar Mazmur 133. Oh alangkah indahnya. Oh alangkah baiknya kalau saudara-saudari hidup rukun. Seperti minyak yang turun ya dari kepala Harun meleleh ke janggutnya, ke jubahnya. Karena imam diurapi dengan minyak. Seperti embun dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Ya, di sana tuh ada embun, dan embun itu yang membuat pertanian di tanah perjanjian ini sangat bagus. Sangat apa? Ini tanahnya, ini ada namanya, tanah apa? Kalau di Indonesia itu disebut ya tanah apa? Nusantara. Ya, tongkat batu jadi tanaman. Itu Indonesia. Kalau ini apa? Tanah yang berlimpah susu dan madu. Kenapa tanah berlimpah susu dan madu? Kenapa? Kalau berlimpah susu berarti peternakannya bagus. Kalau berlimpah madu berarti pertaniannya bagus. Nah, jadi Yesus kamu lihat di sini. Nah, dia di bagian selatan, ini bagian utara. Jadi Yesus berada di kota Betania, dia bergerak ke kota Yerusalem. Dapat melihat kota Betania dan Yerusalem? Jaraknya dekat ya. Jadi Yesus tidak bermalam di kota Yerusalem, dia bermalam di kota Betania. Jadi pagi-pagi betul waktu dia meninggalkan Betania menuju dalam perjalanannya kembali ke kota. Lihat kata kota. Lihat halaman 151. Kasih tahu saya itu kota apa itu? 151. Yesus kembali ke kota apa tuh? Dia dari Betania, dia bermalam. Yesus kembali ke kota apa? Halaman 151, kota apa? Kota Yerusalem. Apa arti Yerusalem? Apa arti Pontianak? Apa? Yang keras. Hantu kuntilanak. Bahasa Indonesianya itu bahasa Jawa sekarang, kuntilanak. Bahasa Melayunya Pontianak. Kalau kamu ke Malaysia, kamu bilang Pontianak, mereka kaget. Kalau kamu ke Jawa, kamu bilang kuntilanak, orang kaget. Kalau di sini Pontianak, nggak tahu apa artinya. Itu nama hantu, kuntilanak. Ngeri kan? Ngeri nggak? Kalau nggak ada Yesus, ngeri nggak? Mengerikan nggak? Ya kan? Jadi kota Yerusalem artinya kota damai. Kota apa? Damai. Apa tuh damai, Maria? Apa tuh damai? Di sini banyak kan? Gang damai, pondok damai. Apa arti damai? Tiara. Ping'an. Shalom. Aman. Damai itu artinya kita tidak lagi menjadi musuhnya Tuhan. Apa itu damai? Kalau damai kan perang. Kalau perang itu artinya musuh dengan musuh. Ukraina dengan Rusia kan? Perang kan? Kalau kita sekarang sudah menjadi anak Tuhan, siapa musuh kita? Enggak ada.
Ada 3 musuh kita. Satu, diri sendiri, ya Bang. Karena diri sendiri jahat. Jahat loh. Kita ini jahat loh. Musuh kita ya kita. Bisa bawa kita jahat ya kita juga. Yang kedua apa? Dunia, apa? Dunia bisa bawa kita jahat. HP lah, obat bius lah, macam-macam di dunia bisa buat kita jahat, menjadi musuh Allah. Yang ketiga, apa musuh kita? Aku ada 3 musuh, ada lagunya tuh dalam bahasa Mandarin. Iblis. Ngerti ya? Tapi musuh kita terakhir namanya kematian. Iblis menguasai kematian. Jadi jelas ya, apa itu Yerusalem? Artinya kota damai. Kenapa damai? Kita tidak lagi menjadi musuhnya Tuhan. Caranya gimana? Yesus mati untuk dosa kita di atas salib, dan kita diampuni dosanya oleh Allah, dan kita tidak lagi menjadi musuhnya Allah, tapi kita menjadi anak-anak Allah. Itu namanya shalom, namanya damai. Kalau tidak percaya Yesus, orang itu tidak pernah akan punya damai yang sesungguhnya. Damainya abal-abal, damainya KW, tidak asli. Sekarang saya tanya, sudah percaya Yesus belum? Umur berapa kamu percaya Yesus? Hah? Nggak ingat? Kira-kira? SD. Tiara? Kelas 5. Michael? Kelas berapa? Kelas 3. Saudara Yablim? 41. Umur 41. Sekarang umur berapa? 43. Oh, 2 tahun lalu. Oke, ingat ya, harus tahu ya. Saya umur 19. Saya lahir di keluarga Kristen, tapi sungguh-sungguh percaya Yesus umur 19. Paham ya? Jadi waktu kita percaya Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, tidak lagi menjadi musuhnya Allah. Itu adanya namanya damai. Makanya kota namanya Yerusalem. Ini nanti kota yang satu-satunya ada di dunia namanya Yerusalem baru. Semua kota akan Tuhan bakar. Pontianak dia bakar, Jakarta bakar, Nusantara bakar, Singapura bakar, New York bakar. Nggak mau dia. Karena apa? Kota-kota sekarang tercemar dengan dosa. Dengan apa? Banyak orang terbunuh, tapi nggak tahu siapa membunuhnya. Ya kan? Tuhan nggak mau kota seperti ini. Ya, paham? Dia mau apa? Buat langit baru, bumi baru, kota Yerusalem baru. Ingat baik-baik, itu punyanya kita. Kemana-mana kita pergi, punyanya kita. Dunia ini pun satu saat akan menjadi punya kita. Pada saat Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun, Yesus jadi raja, segala raja di Yerusalem, kita ditempatkan jadi raja di tempat kita masing-masing dengan tubuh mulia. Tubuh apa? Seperti tubuhnya Yesus yang sudah bangkit. Tidak akan berdosa, tidak korupsi, tidak buat jahat. Punya pemimpin seperti itu bagaimana? Pasti maju. Jadi Yesus masuk ke kota Yerusalem bersama murid-muridnya. Yesus merasa apa di sini? Ayo lihat. Apa? Kenapa Yesus bisa lapar? Dia kan Allah kan? Kok dia bisa lapar? Kenapa? Kenapa Yesus bisa lapar? Dia kan Allah. Yesus Allah bukan? Dia Allah 100% loh. Nah, kenapa dia bisa lapar? Karena dia manusia 100%. Kalau Allah tidak jadi manusia, dia tidak bisa mati untuk dosa kita. Allah bisa mati nggak? Allah nggak bisa mati. Tetapi Yesus pribadi kedua dari Allah Tritunggal, dia menjelma jadi manusia sama dengan kamu dan saya. Bedanya apa? Dia tidak ada dosa, itu saja. Dia bisa tidur, dia bisa nangis, dia bisa dibunuh mati, dia bisa lapar, dia bisa capek, dia perlu lahir, dia perlu beranjak dewasa dan seterusnya, sama dengan kita. Sama dengan kita. Cuma bedanya dia tidak punya bapak secara biologis. Siapa nama bapak kamu? Hah? Iya. Hah? Nama Bapak. Marganya apa? Nama Bapak. Ya. Red, apa? Jesno. Apa marganya? Raja Gugu. Nah, ada bapaknya. Yesus siapa bapaknya?
Siapa? Tidak punya bapak jasmani. Yusuf bapak angkatnya. Bapaknya adalah Allah Bapa. Satu-satunya di bumi yang tidak ada bapak jasmani, karena ibunya itu Maria perawan. Perawan tuh harusnya rahimnya kosong, kan, betul nggak? Kamu kalau bawa perawan ke dokter ya di USG pasti kosong, nggak ada isinya. Itulah Kristen. Perawan yang kosong dikasih isi Yesus. Nah, kenapa Kristen? Kubur itu harus ada isi, kan? Tapi kuburnya Yesus kosong. Itulah. Yang harusnya kosong ada isi. Yang harusnya ada isi dikosongkan. Apa tuh? Kubur. Kalau kamu bisa ngosongkan kubur orang ya, wah, 1 triliun pun orang mau bayar loh. Misalnya orang mati gitu ya, dia punya banyak harta, kita bisa kosongkan kuburnya, orangnya bangkit, wah, berapa dia pernah dibayar? Ya kan? Kubur Yesus kosong. Nah, dia masuk ke kota Yerusalem dengan perasaan lapar. Jadi waktu dia lapar, dari jauh dia jalan kaki, dia lihat sebuah pohon. Nah, coba ambil HP saya situ. Saya akan tunjukkan ya. Dari jauh dia melihat pohon itu namanya pohon ara. Pohon apa? Apa bedanya pohon ara dengan pohon yang lain? Pohon ara itu buahnya itu langsung di dahannya. Di apa? Langsung mana? Di mana? Kalau dahannya di bawah, nah di sini dia bisa buah loh. Dari mana? Dia tidak di cabang besarnya, tapi di pohonnya itu bisa banyak buah. Buah apa? Ara. Itu banyak tuh di Israel, dan buah ara ini jadi makanan rakyat jelata. Rakyat apa? Rakyat miskin yang ada di jalan-jalan itu. Sarapannya itu. Artinya Yesus itu orang miskin. Orang apa? Kenapa dia miskin? Dia yang paling kaya menjadi paling miskin, supaya kita yang paling miskin diangkatnya menjadi paling kaya. Coba sebut, Yesus paling kaya jadi paling supaya bisa mengangkat orang yang paling miskin menjadi paling kaya. Itulah keahlian Yesus ya. Kalau kamu merasa miskin sekali, Yesus bisa mengangkat kamu jadi orang yang paling. Kenapa kita jadi orang paling kaya? Karena kita diberi firman Tuhan. Nah, coba lihat gambarnya. Ini pohon ara. Ya, ini ya. Ini yang ada di Sabah ya, ini. Buah-buahnya ada di pohonnya. Nampak nggak? Nih. Ya, nampak? Nampak nggak? Ya, coba edarkan. Ya, itu pohon ara. Oke? Nah, Yesus tuh mau makan dari buah ara. Nanti kamu lihat ya, buah ara tuh kayak apa ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini tulis ya, sycamore fruit. Ini ya, tulis ya. Nah, sycamore fruit. Ya. Buah ara. Oke. Makanannya orang miskin. Jadi Yesus waktu dia lihat pohon itu, wah, pohon ini sangat menarik loh. Sangat apa? Kenapa menarik? Pohonnya besar, daunnya lebat. Tapi begitu sampai, apa yang terjadi? Kena PHP dia. Kenapa? Waduh, perut udah lapar, udah mau makan, kelihatannya sangat gagah, sangat perkasa, tapi tak ada buah. Tapi dikatakan di sini, apa itu? Karena bukan. Nah, ini yang jadi masalah. Bukan musim. Jadi ini pada bulan Nisan, ya, waktu Paskah itu kira-kira sekarang bulan Maret atau April. Bulan apa? Jadi Yesus melihat tak ada buah, bukan musim. Kok bisa ya? Yesus kemudian marah dan dia mengutuk pohon itu sampai kering. Besoknya mati total. Boleh nggak? Cengli nggak Yesus? Kok bukan musim? Misalnya kita pergi ya, bukan musim.
kita mengharapkan buah. Masuk akal nggak? Nggak ada buah, kita kutuk pohonnya sampai mati. Yesus masuk akal nggak begitu? Hah? Yesus ini sembarangan ya. Belum musim mengharapkan buah. Nggak ada buah, dia matikan pohon. Jadi dia apa? Semena-mena apa? Iya kah? Siapa yang bilang Yesus semena-mena? Karena bukan musim. Bukan musim kok. Kok dia kutuk? Ya, siapa yang bilang Yesus semena-mena? Bukan musim loh. Dia mengharapkan buah. Ya memang bukan musim. Nah, inilah belajar Alkitab harus tahu dengan sungguh-sungguh. Bukan musim itu dalam arti bukan musim besar, tulis. Musim besar itu terjadi pada bulan ya sekitar September dan Oktober seperti sekarang. Ini bulan apa? Maret, April. Itu ada yang disebut musim kecil. Musim apa? Kecil. Ada buah tapi sedikit. Yesus itu bukan semena-mena. Paham? Bukan musim besar, tapi musim harusnya dia berbuah. Ya, penampakannya yang gagah tapi tak ada buah, kosong. Yesus kutuk, apa yang terjadi? Maka kata Yesus kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Artinya pohon ini mati. Kenapa dia mengutuk pohon ara? Pohon ara itu melambangkan orang Israel. Melambangkan siapa? Orang Israel. Yesus melayani mereka beribu-ribu orang, tapi yang sungguh-sungguh percaya Yesus tidak sampai 1.000 orang. Hanya berapa? 500. Berapa orang? Kalau kamu baca 1 Korintus pasal 15, Yesus menampakkan diri kepada 500 orang yang percaya. Orang Israel itu ya sudah Tuhan Yesus berikan mujizat demi mujizat. Nah, kalau kamu membaca 4 Injil, dari Injil Matius sampai Injil Yohanes, Yesus begitu banyak melakukan mujizat. Bahkan Yohanes berkata, kalau semua mujizat Yesus, semua perbuatan Yesus harus ditulis satu-satu, di dunia ini tidak ada buku yang bisa membuatnya. Tetapi apa yang perlu ditulis sudah ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah Juru Selamat dunia. Ya, jangan lupa deh, pantau. Ya. Terus Yesus dia mengutuk pohon ara itu melambangkan orang Israel. Yang akhirnya orang Israel bersekutu dengan orang Roma yang tidak percaya, menyalibkan Yesus. Menyalibkan Yesus. Jadi waktu Yesus disalibkan, Pilatus bilang sama orang Yahudi loh, pemimpin TAI, kau Yesus itu tak ada dosa, aku periksa tak ada dosa, aku kirim Herodes musuhku, periksa tak ada dosa, aku akan hajar dia, aku akan lepaskan dia. Mereka bilang jangan lepaskan Yesus, lepaskan penjahat besar yang bernamanya Barabas. Yesus bagaimana? Salibkan dia, salibkan dia. Sebelumnya orang teriak apa? Hosana, Hosana. Mau jadikan Yesus raja. Sekarang Yesus mau disalibkan. Terus Pilatus bilang dia tak ada dosa loh. Terus orang Yahudi bilang apa? Dosa menyalibkan Yesus tanggungkan kepada kami dan anak cucu kami. Sehingga apa yang terjadi? Yerusalem itu tahun 70. Tahun 70. Artinya 40 tahun setelah Yesus naik ke sorga, Yerusalem itu dikepung oleh Jenderal Titus dan dihancurkan. Dan orang Israel diusir ke seluruh dunia loh. Makanya orang Israel itu ada di seluruh dunia. Di Singapura ada rumah pertemuan orang Israel yang bernama sinagog, ada 2. Surabaya pun ada. Tapi tahun 1948 orang Israel kembali ke Israel, mendirikan negara Israel. Nggak ada tuh negara merdeka seperti negara Israel. Indonesia merdeka, Belandanya, Jepangnya pergi. Malaysia merdeka, Inggrisnya yang kasihkan kembali negara itu pada orang di sana. Paham?
Kalau Israel apa? Tanah itu sudah mereka tinggalkan. Jadi waktu mereka mau mendirikan negara, mereka kembali ke tanah ini. Halaman 21. Nah, mereka beli namanya tanah malaria, rawa-rawa. Mereka beli di sini tanah ini. Makanya sekarang di sini ada Palestina, di sini ada Palestina, di sini ada Palestina. Paham? Banyak Palestina, ya. Dan Tuhan memimpin Inggris memberikan Israel kemerdekaan. Tanggal 14 bulan 5 tahun 1948. Kenapa? Israel sekarang punya presiden, Israel punya perdana menteri, tapi Israel tidak punya raja. Yesus akan datang menjadi raja mereka. Waktu mereka mau dibasmi oleh antikristus bersama seluruh dunia, mereka berteriak, Hosana. Yesus datang dari sorga bersama kita yang sudah punya tubuh mulia, bersama malaikat, dan dia akan mengalahkan semua musuh orang Israel, dan dia mendirikan kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai. Nah, Yesus mengutuk pohon ara, dan pohon ara itu melambangkan orang Israel, dan Israel itu sekarang tidak lagi menjadi pengabar Injil. Siapa yang mengabarkan Injil? Orang-orang yang tak bersunat. Orang Israel sampai sekarang sebagian besar tidak percaya pada Yesus. Sedih nggak? Yesus orang apa? Orang Israel. Tapi kebanyakan orang Israel tidak percaya Tuhan Yesus. Sampai kapan mereka percaya Yesus? Sampai nanti Yesus datang di angkasa. Dia bilang dia akan bangkitkan orang yang mati dalam Yesus, dikasih tubuh mulia, dan kita semua dikasih tubuh mulia, semua diangkat ke angkasa. Orang Kristen itu hilang dari dunia. Hilang apa? Ya, dari dunia nggak ada lagi. Jadi sekarang siapa yang menjadi saksi Yesus? Orang Israel. Tuhan Yesus, kalau kamu baca di kitab Wahyu, setiap suku ada 12.000 penginjil, dan karena 12 suku kali 12, 144.000 pengabar Injil. Orang Israel semua mengabarkan Injil. Kita kemana? Yang sudah percaya Yesus kemana? Dikasih tubuh mulia, diangkat ke angkasa. Umur kamu berapa? Tahun ini Masuk 17. Kalau Yesus datang langsung umur berapa? 33, seperti tubuhnya Yesus. Umur 40 berapa? 2, 3? Langsung muda lagi. Kayak Yesus. Kayak apa? Nggak ada lagi orang yang tua, nggak ada lagi anak-anak kecil. Langsung semua dewasa, langsung diangkat ke angkasa selama-lamanya bersama Yesus. Jadi pohon ara itu melambangkan siapa? Israel yang akan berbuah lagi kapan? Waktu Yesus datang kedua kali, waktu kita semua orang Kristen sudah diangkat ke angkasa, ke surga, dan di bumi ini tinggal orang Israel menghadapi siapa? Semua orang tidak percaya bersama iblis. Selama berapa lama? 7 tahun. Selama berapa lama? 7 tahun. Ya. Mujizat ini mujizat yang terakhir. Ada berapa mujizat dicatat dalam Alkitab? Matius sampai Yohanes ada 40. Termasuk Yesus lahir itu mujizat, Yesus bangkit mujizat. Di antara Yesus lahir, Yesus bangkit ada 38 mujizat. 38 yang saya golongkan dalam 7 aspek. 7 apa? 7 aspek. Kenapa 7 aspek? Karena di dunia ini hanya 7 aspek ini. Apa saja? 1. Benda mati. Benda mati ikut perintah Yesus tidak? Contohnya apa? Air dibuat jadi anggur, bagus. Alam, angin, ombak, turut perintah Yesus. Badai mengamuk, Yesus bilang diam. Ketiga, BAB, badan manusia. Yesus paling banyak menyembuhkan penyakit manusia loh, dari kepala sampai kaki.
Ada hampir 20 kali. Berapa kali? Ya. Setelah itu RR, roh jahat juga turut perintah Yesus. Orang kerasukan roh jahat, Yesus usir roh jahatnya tuh. Bahkan ada satu orang ya dengan temannya, 2 orang dirasuki roh jahat. Tahu nggak berapa? Jumlah mereka tuh 6.000 roh jahat loh. Jadi kalau 6.000 roh jahat, satu orang kebagian 3.000. Terus babinya berapa ekor? 2.000 ekor. Roh jahatnya izin sama Yesus, boleh nggak kami masuk ke babi? Yesus bilang silakan. Kok Yesus izinkan ya? Untuk membuktikan banyak roh jahatnya. 2.000 ekor babi, kemasukan 6.000 roh jahat, semuanya terjun jurang dan mati. Banyak tuh roh jahat di udara. Makanya orang Tionghoa suka gini-gini kan. Yang disembah apa di situ? Preman-preman loh. Penjahat-penjahat di mana? Di atas. Jangan kamu bayangkan di udara itu bersih tuh. Itu paling kotor. Paling apa? Dia hanya takut apa roh jahat? Firman Tuhan. Takut apa dia? Firman Tuhan. Karena dia bohong. Firman Tuhan benar, dia takut. Dia nggak pernah menang dengan firman Tuhan. Nah, roh jahat taat perintah Yesus. Roh manusia juga taat perintah Yesus. Lazarus yang sudah mati, panggil, kembalikan ke tubuhnya. Yang terakhir, fauna dan flora. Tingkatannya apa? BAB, RR, FF. Apa FF? Fauna itu ikan-ikan. Disuruh nabrak jalannya Petrus. Ingat? Petrus perahunya dipinjam Yesus. Petrus malam itu tidak dapat tangkapan ikan, dia kan harus kasih makan keluarganya. Yesus tidak akan memakai perahu Petrus dengan apa? Tangan kosong. Dia bilang sama Petrus, tolak perahumu agak dalam, tebarkan jalamu ke kanan. Petrus bilang, Yesus, engkau kan tukang kayu, aku ini nelayan profesional loh. Siang hari mana bisa tangkap ikan? Tapi dia bilang apa? Karena engkau yang memerintahkan, Tuhan kan, aku lakukan. Konyol kan? Tukang kayu kasih perintah nelayan. Dia taruh ya jalannya di kanan. Apa yang terjadi? Kenapa malam hari ikan nggak masuk ke jala Petrus? Maria, kok semalaman Petrus nggak dapat satu ikan pun? Yesus bilang sama ikan, ikan-ikan semua malam ini kalian tak boleh ke jala Petrus. Satu pun tak boleh. Tapi nanti siang aku akan perintahkan kalian. Waktu aku suruh Petrus dan Petrus turun dengan jala, semua ikan lomba. Tabrak itu jalannya Petrus, sobek itu jalannya. Ikan taat pada Petrus, pada Yesus. Terakhir, flora. Apa flora? Pohon ara. Tuhan Yesus ngomong saja loh, pohonnya langsung apa? Mati. Ya, jadi Yesus yang kita percaya adalah Allah Maha Kuasa. Semua taat perintahnya. Benda mati, alam, badan manusia, roh-roh jahat, dan roh manusia, fauna dan flora. 7 aspek. Paham? Di Injil Tuhan Yesus ada 40 mujizat. 2 mujizat yang pertama Yesus lahir secara ajaib, itu mujizat. Yang terakhir dia bangkit dari kuburan, itu juga mujizat. Di antara yang pertama dan yang terakhir ada 38 mujizat yang kita golongkan menjadi 7 aspek BAB, RR dan FF. Jadi hari ini belajar apa? Yesus pada hari Senin, hari kedua, dia dari kota Betania masuk ke kota Yerusalem untuk bagaimana? Nanti dia membersihkan berhala lagi, tapi di tengah jalan dia lapar, dia melihat pohon dari jauh, dia mengharapkan ada buah. Walaupun bukan musim besar tapi musim kecil, sampai di pohon itu tidak ada buah dan dia kutuk pohon itu. Pohon itu melambangkan siapa? Orang Israel yang sudah Tuhan Yesus kutuk karena tidak mau percaya Yesus. Makanya setelah Yesus naik ke surga, Injil ke seluruh dunia setelah dikabarkan oleh 12 rasul, maka Injil itu akan dikabarkan oleh Rasul Paulus dan orang-orang yang tidak bersunat, termasuk kita. Kapan pohon ara ini berbuah lagi? Waktu Yesus datang kedua kali. Di mana orang Kristen sudah diangkat, dan yang menjadi saksi siapa? Orang-orang Yahudi yang harus percaya Yesus. Bahkan ada 144.000 penginjil orang-orang Yahudi. Mereka sudah percaya Yesus dan menjadi saksi selama 7 tahun.
Mari kita berdoa, kita berdiri. Paham ya? Paham? Puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, Tuhan Yesus, Putra-Mu, Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Dan kami sudah belajar, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Kiranya pelajaran rohani ini Engkau ukir dalam lubuk jantung kami. Kami sebentar lagi akan pulang, kiranya Engkau menyertai kami. Jadikanlah kami sebagai pelaku firman. Berkatilah seluruh keluarga kami yang belum percaya Yesus bisa percaya Yesus, yang masih sekolah berikan mereka hikmat, dan yang bekerja pelihara mereka keluar masuk dalam keadaan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup ini dalam nama Yesus. Kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Sebentar. Tunggu ya. Oke, tunggu ya. Oke, tunggu ya. Tunggu.